Insyaallah. Kemudian kami panggil yang pertama Al-Ukht Yuliza Bekasi. Tafadhali. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiki wa barak. Tafadhali. Afwan izin bertanya Ustaz. Ini tadi Ustaz katakan bahwa amalan itu akan diterima dengan dua syarat yaitu ikhlas dan sesuai tuntunan. Nah, bagaimana jika kita puasa pada hari ini untuk puasanya kita melafalkan niat dengan nawaitu sauma arafah sunatanillahi ta'ala Ustaz. Apakah niat itu sesuai tuntunan dan apakah bisa amalan kita diterima? Kemudian yang kedua Ustadz, bagaimana menyikapi ini di grup WA kan ada share permintaan maaf sebelum hari Arafah. Itu dicantumkan dari Imam Muhammad Al-Bakir. Saling memaafkanlah kalian sebelum hari Arafah. Seperti itu Ustadz, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, di hari Arafah seluruh amal diangkat menuju Allah kecuali amalan orang-orang yang saling bermusuhan. Nah, apakah kita diam saja, mengabaikan atau ikut juga meminta maaf? Satu lagi ya Ustadz, Nah, tentang pelafalan ucapan Bismillah dan Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada penempatannya, kapan kita mengucapkan Bismillah, kapan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Mohon pencerahannya Ustadz. Syukron, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Berkaitan dengan pertanyaan pertama. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Artinya memang semua amalan harus ada niatnya. Mau puasa, mau sholat, ya, kemudian mau berhaji, semua harus ada niatnya. Hanya saja tempatnya niat itu di hati. Bagaimana dengan talafut bin niyah? Talafut bin niyah tidak disyariatkan. Karena Rasul SAW mensyariatkan niat. Niat itu syarat diterimanya sebuah amalan. Tapi melafalkan niat itu tidak beliau syaratkan. Dan para ulama pun sampai yang melafalkan niat mereka juga mengatakan enggak harus gitu. Lafal niat itu enggak harus. Artinya kalau enggak lafal niatnya enggak sah, enggak ada yang mengatakan itu. Artinya yang penting niat itu di hati. Hanya saja mereka berpendapat dengan dilafalkan itu untuk menguatkan. Tapi yang jadi ukuran dan standar buat mereka yang melafalkannya tetap yang di hati. Jadi mereka tidak mengatakan kalau tidak melafalkan niat haji atau puasanya nggak sah. Mereka tetap mengatakan sah. Karena yang penting niatnya itu di hati. Sehingga kalau dikatakan apakah orang yang melafalkan niat akan diterima amalannya, Allah Azza wa Jalla akan melihat. Yang tidak melafalkan niat, yang ikhlas pun nanti akan dilihat. Yang sesuai dengan tuntunan tetap akan dilihat amalan tersebut. Jadi ketika syarat-syaratnya terpenuhi, semoga Allah terima. Ketika ada kekurangan di sana dari amalannya, ia akan dikurangi sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan dalam ibadah tersebut. Bukan lalu ditolak semuanya, tidak. Seperti orang sholat. Mungkin dia melakukan satu kesalahan dalam sholatnya. Bukan sholatnya kemudian ditolak semuanya, tidak. Berarti kalau memang ada yang kurang, disitulah yang akan ada pengurangan dinilai dari ibadah tersebut. Begitu pula dengan puasa umpamanya. Baik. Yang kedua, bicara apa yang kedua? Permohonan maaf Ustaz. Permohonan maaf ya. Iya, bicara permohonan maaf. Sejatinya kita itu memohon maaf dalam semua kondisi. Tatkala kita merasa punya salah, segera mohon maaf. Berkaitan bahwasanya hari Arafah hari diangkatnya amalan, wallahu a'lam bishawab. Yang kita tahu, kalau bicara amalan kita itu diangkat setiap hari pada waktu subuh dan pada waktu asar. Setiap pekan pada hari Senin dan pada hari Kamis. Setiap tahun itu pada bulan Sya'ban. Dan bisa jadi pada malam nisfu Sya'ban. Itu pengangkatan amal yang tiap tahun.
Adapun hadis diangkatnya amal pada hari Arafah, wallahu a'lam, nggak pernah tahu. Tapi yang jelas kalau bicara minta maaf, hari ini hari pengampunan. Ya kita kalau bicara minta ampun itu, dosa itu ada dua. Ada dosa kita sama Allah Azza wa Jalla secara langsung, kita istighfar mohon ampun. Tapi ada keboliman yang kita lakukan kepada manusia. Mau tidak mau kita minta maaf. Dan bukan minta maaf itu di-share ke seluruh penjuru dunia. Engkau minta maaf, engkau punya salah sama siapa? Engkau minta maaf sama dia. Silahkan, gak ada masalah. Tapi gak harus di hari Arafah. Kalau dikatakan hari Arafah hari diangkatnya amalan, ya perlu dalil yang sahih. Karena bicara sesuatu yang gaib, yang gak mungkin kita bersandar dengan sesuatu yang tidak jelas hadisnya. Kalau tadi diriwayatkan oleh Muhammad Al-Baqir, wallahu alam, nanti mungkin bisa dicek kembali. Tapi yang jelas hari diangkatnya amalan tiap tahunnya itu adalah pada bulan Sya'ban. Adapun setiap harinya pada pagi dan petang, dan setiap pekannya pada Senin dan Kamis. Dan memang ada hadis yang menjelaskan Allah mengampuni semua dosa buat hambanya kecuali dua orang. Satu yang melakukan kesyirikan, yang kedua musyahin. Sebagaimana di malam Sya'ban juga seperti itu. Musyahin adalah orang yang masih menyimpan dendam kepada saudaranya. Hada. Kemudian yang ketiga. Bismillah. Wallahu a'lam bissawab. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, Bismillah yang mutlak, mamanya seperti ketika mau makan, baca Bismillah. Boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Apabila di situ memang ada perintah untuk bertasmiyah, itu menyebut nama Allah Azza wa Jalla, dipersilahkan. Beliau hanya mengatakan ketika menyembelih tidak. Karena ucapan Ar-Rahmanir-Rahim sepertinya kurang tepat dibaca di sana. Ketika menyembelih ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Tapi di tempat lainnya beliau mengatakan nggak ada masalah ketika orang makan baca Bismillah atau baca Bismillahirrahmanirrahim. Hadza wallahu a'lam bissawab.